Hai, perkenalkan saya Sini Maestri Buru dengan NIM A401240228 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan menurut John Dewey. Oke, sebelum terlalu jauh saya menjelaskan apa itu filsafat pendidikan menurut John Dewey, di sini saya akan memaparkan sedikit latar belakang dari John Dewey. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont. Ia adalah seorang filsuf psikologi dan pendidikan yang berpengaruh di abad ke-20. Dewey adalah salah satu pendiri aliran pragmatisme. Dewey hidup di masa perubahan sosial dan industri yang besar yang mempengaruhi pandangannya tentang pendidikan sebagai alat untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan masyarakat modern. Oke, filsafat pendidikan menurut John Dewey itu sendiri lebih berfokus pada pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Berikut adalah beberapa poin dan kunci dari pemikirannya. Yang pertama, pengalaman dan pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, Dewey itu sangat menekankan pentingnya pengalaman dalam proses belajar. Ia percaya bahwa pendidikan harus menghubungkan teori dan praktik, bahwa siswanya belajar terbaik melalui pengalaman langsung. Jadi menurutnya Dewey, kalau misalnya kita melakukan praktik, kita langsung ada kerja bukti nyata begitu dengan pengalaman yang kita dapatkan, jadi kita bisa tahu tentang teori-teori itu, kita bisa pahami tentang apa yang dimaksudkan dari penjelasan-penjelasan itu sendiri. Maksudnya jadi pengalaman-pengalaman itulah yang menambah wawasan kita. Kemudian, demokrasi dan pendidikan. Dewey melihat pendidikan sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang lebih demokratis. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus mempersiapkan individu untuk lebih demokratis, berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Jadi, dengan adanya demokrasi dan pendidikan, kita lebih mudah menjangkau masyarakat luas, seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar dari masalah. Apa yang dimaksud belajar dari masalah? Ia mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa diajak untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu masalah, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Jadi misalnya kayak, kalau ada masalah begitu kita selesaikan sendiri. Jadi dari caranya kita memecahkan masalah itu, kita mendapatkan pengetahuan, seperti itu. Oke, yang berikutnya ada fleksibilitas kurikulum. Dewey mendukung kurikulum yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Ia percaya bahwa pendidikan harus responsif terhadap perkembangan individu. Jadi Dewey ini sangat mendukung minat-minat seorang siswa. Jadi penambahan kayak ekstrakurikuler itu sangat didukung oleh Dewey, di mana kita sebagai siswa mampu mengembangkan minat dan bakat kita, karena tidak semua siswa itu memiliki kepintaran yang sama. Maksudnya tingkat kemampuan mereka dalam berpikir itu tidak semuanya sama. Ada siswa yang pintar dalam akademik, ada siswa yang akademiknya kurang, tapi saat di olahraga dia sangat luar biasa, kemudian di musik, di seni-seni lainnya dia luar biasa. Jadi Dewey itu menekankan supaya jangan siswa ini cuma stuck di situ saja. Maksudnya jangan dipaksakan untuk di akademik, pokoknya semua harus pintar di akademik, semua harus bisa di akademik. Tidak, Dewey itu membuka peluang besar untuk semua siswa agar bisa mengeksplor lebih untuk minat dan bakatnya itu sendiri. Oke, yang berikutnya yaitu pendidikan berkelanjutan. Jadi menurut Dewey, pendidikan tidak berhenti setelah sekolah, tapi terus berlanjut menjadi proses yang berkelanjutan sepanjang hidup. Jadi maksudnya Dewey itu sendiri bukan tidak hanya setelah sekolah, pendidikan itu stop di situ saja. Maksudnya bukan yang hanya sekolah, kuliah, setelah sarjana, sudah pendidikan berhenti di situ saja. Tidak, tapi pendidikan itu terus berlanjut sampai kita tua. Karena tadi ada ditekankan bahwa pendidikan dari pengalaman. Jadi di situ bisa kita tahu kenapa sampai Dewey itu menetapkan adanya pendidikan berkelanjutan. Nah, yang berikutnya yaitu kolaborasi. Dewey
menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, mendorong kerjasama siswa dan guru, serta antar siswa itu sendiri. Jadi dengan adanya kolaborasi di lingkungannya kita, lebih menambah pengetahuannya kita. Jadi tidak cuma begitu-begitu terus saja paninya kita, maksudnya dengan kita belajar sendiri, kemudian kita kolaborasi lagi dengan orang, kita saling bicara dengan guru, itu akan menambah wawasan kita. Jadi itu dia tadi, menurut The Way, pendidikan itu melalui pendidikan berbasis pengalaman, kemudian pendidikan dan demokrasi, kemudian belajar melalui masalah, fleksibel dalam kurikulum, kemudian pendidikan sepanjang hayat, bukan hanya berhenti stuck di sekolah saja, kemudian ada interaksi sosial dalam pembelajaran. Jadi filsafat pendidikan John Dewey mengajak kita untuk melihat pendidikan sebagai proses yang aktif, dinamis, dan terhubung dengan kehidupan sehari-hari, dengan memberi penekanan pada pengetahuan, demokrasi, dan kolaborasi. The Way berharap pendidikan dapat membentuk individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Oke, itulah materi yang bisa saya bawakan. Kiranya kalian bisa menyimak dengan baik tentang apa yang dimaksud oleh filsafat pendidikan menurut John Dewey, yang dimana ditekankan untuk berpikir kritis. Kemudian eksplorasilah apa yang kamu miliki, minat dan bakatmu. Jangan karena kamu tidak mampu di bagian akademik kamu menyerah. Tidak. Kamu masih punya bakat, eksplorasi bakatmu, jangan pernah takut. Dan yang paling penting, jangan malu bertanya. Oke, bye-bye.